Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Tuhan adalah pelatih yang terbaik. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 144 ayat 1-4. Baca bersama yuk, begini firman Tuhan. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah Mazmur Daud ketika ia mengakui bahwa keberadaannya sebagai raja, bagaimana ia dapat mengatasi bangsa-bangsa, semua karena Tuhan. Penyebutan di sini, terpujilah Tuhan, menunjuk bahwa Daud mengenal Tuhan itu secara pribadi, begitu sangat dekat hubungannya dengan Tuhan itu, sehingga ia mengatakan Tuhan sebagai gunung batunya. Kalau kita melihat bahwa sebagai pelatih yang hebat ini, ya, yang terbaik ini, Daud sedang menunjuk bahwa Tuhan yang melatih dia untuk berperang di ayat 1 bagian B itu, yang mengajarkan Daud berperang, mengajarkan Daud untuk bertempur dengan tangannya. Dia menggunakan senjata, Daud menjadi ahli, bukan karena sekolah militer pada waktu itu mungkin, tetapi dia belajar secara otodidak. Ya, kita tahu bagaimana Daud bisa memenangkan pertempuran ketika melawan Goliat. Di sini Daud menunjuk kepada Tuhan yang melatih dia untuk menjadi prajurit yang ofensif, tetapi Daud juga diajari Tuhan bagaimana dia menjadi prajurit yang defensif. Prajurit yang ofensif, Daud diajar untuk melakukan peperangan. Jadi di sini Tuhan mengajar untuk Daud melakukan tugas-tugasnya. Tetapi Tuhan membackingi dia, memberikan perlindungan yang penuh kepada Daud. Itu sebabnya Tuhan melatih Daud bagaimana dia menjadi seorang petarung atau prajurit yang bisa defensif juga. Jadi defensif di sini bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, mengajarkan Daud untuk hidup mengandalkan Tuhan, bukan hanya ketika dia maju, tetapi kapan juga dia harus bertahan, seperti itu. Jadi seperti pelatih lah ya, di Piala Eropa yang sedang bergulir sekarang, kita melihat tim-tim yang berhasil maju, karena pelatihnya tentu bisa memberikan instruksi yang terbaik bagi negaranya ya, bagi pemain-pemainnya. Meskipun dari pinggir lapangan, ia menginstruksikan bagaimana mereka harus menyerang maupun bertahan dengan sama baiknya. Sayang ya, tim Jerman favorit saya sudah kalah duluan. Nah, saudara yang terkasih, jadi Tuhan melatih Daud untuk dia yang mengambil peperangan itu. Tapi Tuhan memberikan instruksinya ya dari pinggir lapangan, bagaimana dia harus maju, bagaimana dia harus mundur, bagaimana dia harus menyerang, bagaimana dia harus bertahan. Jadi dengan demikian Daud harus bergantung penuh pada instruksi dari Tuhan sebagai pelatih. Itu sebabnya Alkitab mencatat Daud tidak pernah kalah di dalam peperangannya, sehingga dia dapat dikatakan sini menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya, luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Daud mencapai posisi puncaknya, Daud mengaku ke hadapan Tuhan bahwa ini semua karena Tuhan, karena Engkau, bukan karena aku. Itu sebabnya dia katakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Siapa sih aku ini, Tuhan? Aku ini kalau hidup itu ya hanya sebentar saja, nggak layak, tapi kenapa aku dapat memenangkan pertempuran ini? Nah, tentu kita dapat melihat ini, kerendahan hati Daud ini, kita dapat melihatnya di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 ketika dikatakan begini,
2 Samuel 7 ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini," dan seterusnya. Ini dikatakan Daud ketika Tuhan menjanjikan kepada Daud di ayat 16, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Janji Tuhan adalah bukan supaya Daud memiliki keturunan untuk menguasai Israel Raya dengan tahta kerajaan politis, tetapi sesungguhnya janji Tuhan adalah janji akan datangnya Raja Mesias yang agung, yang kita tahu itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Daud ketika menerima amanat yang luar biasa ini, dia menyadari bahwa dia orang berdosa, membangun bait suci pun dia nggak layak. Kata Tuhan dia nggak layak. Tetapi kok dari dia bisa lahir Mesias? Lahir raja di atas segala raja nantinya. Nah, itu sebabnya pesan mesianik dari Mazmur 144 adalah bahwa kerendahan hati Daud, bahwa bukan dialah raja itu yang sebenarnya, tetapi Tuhan Allah itulah raja yang sejati. Bukan dia yang punya kemampuan untuk bertempur, tetapi Tuhanlah yang telah menganugerahkan kemenangan bagi dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, di perenungan kita bersama, siapa sih kita ini? Kita orang berdosa, kok dilayakkan untuk menerima keselamatan? Semua karena kasih karunia, firman Tuhan katakan. Ketika kita menerima kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus dengan hati yang tertunduk, Tuhan, aku ini siapa? Aku orang berdosa, gak layak, tetapi kenapa Tuhan berkati saya? Karena saya telah menerima karunia keselamatan, maka Tuhan pun menyertai kita, Dia memberkati kita, Dia memberikan kita kemampuan-kemampuan, karunia-karunia, supaya apa? Supaya bisa kita pakai demi Dia. Kerajaan Daud yang kokoh itu bukan tentang kepentingan nama Daudnya, tetapi tentang kepentingan nama Tuhan semesta alam itu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan berikan kita kemampuan-kemampuan, ya, agar kita dapat melakukan aktivitas, termasuk saya melayani Tuhan. Saya nggak layak, saya juga orang berdosa. Saya tidak bebas daripada godaan dosa, dan tidak terbebas juga dari pikiran, perkataan, perbuatan yang sadar nggak sadar itu berdosa juga. Tetapi kenapa kok Tuhan masih percayakan saya untuk melayani? Semua hanya karena kasih karunia. Tetapi Tuhan juga itu sebagai pelatih yang terbaik bagi saya. Dia melatih saya untuk bertempur. Saya harus hadapi pertempuran saya, melawan bukan darah dan daging, tapi melawan segala kuasa yang di udara, yang datang untuk mencobai saya, untuk menjatuhkan kembali saya, untuk menyeret saya kembali ke jalan yang berdosa. Tetapi di sanalah Tuhan akan melindungi kita. Dia berjanji menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Tetapi ingat, Tuhan mau kita yang menghadapi juga setiap pencobaan itu. Jadi, bagaimana menghadapi pencobaan itu? Baca Efesus pasal 6 ayat 10-20. Paling tidak saya sampaikan ada 2 perlengkapan perang yang mendasar bagi kita, yaitu untuk yang ofensif, gunakan pedang roh, yaitu firman Allah, Alkitab saudara dan saya. Ini dia. Dan jangan lupa gunakan juga perisai iman. Di sana kita akan bertahan maupun dapat menyerang dengan sama baiknya ketika kita menggunakan firman Allah untuk melawan godaan atau pencobaan yang datang ke dalam dunia ini. Dan kita punya perisai iman ketika intimidasi, kamu siapa sih? Kamu orang berdosa, kamu gak layak, masa lalumu kelam, Tuhan marah kepada orang-orang berdosa. No, kita menggunakan perisai iman karena kita telah mempercayai Alkitab, firman Allah yang mengatakan bahwa oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus saya telah diselamatkan dan saya telah diangkat menjadi anak Allah, sehingga saya juga mendapatkan kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan demi kepentingan kerajaan Allah. Hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang menurut pemerintah per hari ini, COVID-19 varian Delta tanggal 5 Juli 2021 dikatakan oleh pemerintah
bahwa varian inilah yang menyebabkan 90% orang di DKI Jakarta, saya nggak tahu kota lain, tapi DKI Jakarta terpapar virus corona varian Delta. Jadi secara kasat mata ini sangatlah berbahaya, tapi kita tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi jemaatnya, dan Tuhan juga mengasihi bangsa kita. Sebab itu mari gunakan kemampuan berperang kita melalui pelatihan siang dan malam akan doa dan perenungan firman Allah. Gunakan perlengkapan senjata Allah, dan kita ikut berperang. Pemerintah melaksanakan tugas-tugas yang kasat mata. Kita gereja Tuhan, yuk berdoa bersama-sama. Panjatkan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini, agar Tuhan menolong bangsa kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang terpapar, khususnya jemaat Tuhan yang terkena juga dampak ini. Kita berdoa agar Tuhan menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan keluarga kita, sanak saudara kita, kenalan-kenalan kita, termasuk menyelamatkan diri kita dari ancaman COVID-19 ini. Saudaraku, mari kita maju berperang dan kita memohon perlindungan Tuhan. Kita perangi yang di udara yang dikuasai oleh kuasa jahat yang coba melemahkan iman dan menghancurkan persatuan dengan perkataan-perkataan hoax di mana-mana. Tetapi kita gunakan jari-jari kita untuk berperang seperti Daud, tapi gunakan media sosial untuk menyatakan firman, kekuatan dan motivasi untuk memberikan semangat, terlebih untuk memberitakan Kristus di dalam masa-masa yang sukar ini. Mari kita meminta kepada Sang Pelatih yang terbaik itu, Tuhan, agar memberikan kita kemampuan untuk berperang, maupun kita dijaga dan lindungi dari serangan-serangan kuasa gelap maupun serangan dari COVID-19. Patuhi pemerintah, ikuti protokol kesehatan, dan mari kita dukung apa yang sedang dilakukan oleh para dokter tenaga medis dengan kita mengikuti setiap arahan dari pemerintah. Selamat beraktivitas, jangan takut, Tuhan ada besertamu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.